bilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang pagi dengan jemu-jemu mengganggu sambil sambil berlancar-lancar barunya jalur terbuka digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Sana yang suka ia berseru la 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 la. Di pucuk pohon cemara Mama. Ya, Bu. Mak, gunungnya, Mak. Mak, gunungnya. Amir. Amir. Lagi. Besok aja deh. Lagi. Besok. Amir. Ya, Mas. Duduk. Minum teh dulu. Jangan meniru kelakuan kacung-kacung ya. Apa itu yang dibaca? Begitu asyiknya. Koran. Coba lihat. Mendapat wahyu kemarin malam, mimpi dikunjungi Sunan Kalijaga. Husin, kamu wajib menolong sesama umat manusia yang sedang di tengah krisis. Ki Husin bin Said, ahli batu dan dukun urut, sanggup mengusir setan. Pak. Apaan nih?
untuk orang penting dia. Lihat nggak bendera mobilnya? Pakai pengawal segala. Iya. Saya kira dia orang yang besar. Menteri barangkali, Pak. Jago kalau begitu Mang Hussein. Dia baru mendapat wahyu. Sudah berapa lama dia jadi dukun? Lihat tamu-tamu begitu banyak. Ada officer, ada polisi, ada saudagar. Pak, balik lagi Pak. Ah, itu saudagar. Dokter lagi datang. Masa ada dokter percaya sama dukun? Dokter kan sama juga manusia. Kepintaran itu ada berbatas. Pantas ada yang bilang. Anggota parlemen ada juga yang datang kemari. Mengapa kau sendiri juga datang kemari? Ah, aku bukan anggota parlemen. Selamat sore Pak. Ketoprak ya? Toprak ke pasar malam. Tidak. Aduh. Betul-betul ini durian jatuhan. Tuh ile jalannya. Dia mau jadi bintang film tuh. Kalau Mang Hussein bisa turun begini buat gandengan Soekarno. Kalau begitu dia pengen masuk aneka. Macam ini. Lebih jempol dari ini. Tuan Karim. Sini Neng, jalan belakang saja. Sampai hampir saya putus asa, Bi. Lamaran saya kepada berbagai studio selalu jawab dengan menunggu-menunggu. Mungkin saya tidak akan jadi bintang film. Neng, jangan lekas putus asa. Apa sih susahnya jadi bintang film? Rupa boleh. Berdiri dulu, Neng. Coba, potongan ada. Suara merdu. Apalagi, Neng? Ada-ada saja alasannya. Dibilang belum ada cerita yang cocok untuk saya. Ada lagi yang mau menguji dulu dengan memberikan role kecil dalam cerita Asinan Jakarta. Apa, Neng? Asinan Jakarta? Kok ada-ada saja namanya? Nanti lama-lama ada cerita namanya sate Padang. Mari duduk dulu, Neng. Neng, jangan lekas putus asa. Percaya saja sama Mang Husin. Dia janji akan menolong. Jadi saudara Haji Barus mempunyai perusahaan film sekarang. Henry Bros. Oh iya, Henry. Jadi saudara Haji Henry mah. Henry direkturnya. Direktur, producer, sutradara, and star. Kesukaran apa yang saudara hadapi? Pertama, I belum punya pemain. Kedua, I belum punya cerita yang cocok. Ketiga, belum punya bahan-bahan film. Yang keempat, belum... Nanti dulu saudara Haji. Henry. Jadi sekarang yang ada apa? Yang ada, Ya, hanya badan sebatang kara ini. dan yang paling tidak ada apa? Mana? Oh, jadi pokok dari segala pokok uang. Kalau cuma soal uang, tidak usah malu-malu. Semua orang perlu uang. Saudara kenal itu orang yang baru keluar dari sini? Karim. Dia juga udah janji mau bantu I. Kan itu kerjanya jadi perantara. Dia katakan dia bisa menghubungkan I dengan salah suatu bank. Tapi hingga sekarang hasilnya
Nil. Mengapa dia kemari, Mang? Sama seperti saudara Moni. Buat dia sendiri, Mang. Di antara lain untuk saudara Henry. Buat I? Yes. Dia bilang banyak koneksi, kenalan, berpengaruh, kaya. Kalau hanya datang pada Mang Husin, I sendiri juga bisa. Sontoloyo. Dia minta komisi lagi. Maklum, zaman punya gara-gara. Semua orang sekarang minta komisi. Yang pernah berjuang dulu, sekarang minta komisi. Yang tidak pernah bikin apa-apa, juga minta komisi. Coba, kalau bukan zaman begini, masa praktek mamang bisa rame? Harap saudara datang pada hari Rebo Wage yang akan datang ini. Sekarang saudara pulang dulu, menentramkan hati. Baik. Tapi I harap betul-betul bantuan Mang Husin. I sudah banyak bikin reklame. Itu reklame biar saja. Itu sudah lumrah zaman begini. Kalau tidak diri sendiri, bikin reklame untuk diri sendiri, siapa lagi? Terima kasih. Mudah-mudahan lekas berhasil. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih. Resi. Kok Una? Hati-hati kalau pasang-pasang papan. Apa Bimuna sudah dapat izin? Dan apa Bimuna sudah bayar blasting? Pajak sudah bayar belum? Pajak? Pajak sudah bayar. Nanti aku panggil Mausi dulu ya. Panggil. Bang tanya, kalau tidak salah saudara yang bernama Husin? Oh bukan, itu Husin. Ini Raden Jaka Prawira, suami saya, pegawai negeri. Orang ini mabuk di kedai juga di daerah kami. Sudah keterangannya lengkap. Di antaranya menanyakan, mencari saudara. Ya, nama Pedro. Pedro, Tuan. Budin. Astagfirullah. Din, Budin. Kenapa kau jadi begini, Din? Din, aku Mang Husin, Din. Mang Husin, Din. Mang Husin. Ku cium tanganmu, Mamang. Lama tak bertemu, Mamang. Dari tinggal dada ting dada. Buah kecapi setengah matang, sutlit manis hindung disayang. Wah, kunang si kunang, jiwa manis di kondang dia. Cimahi si pada larang, carilah dia nyai yang banyak barang.
saya mengimpi si nona datang, jiwa manis hindung disayang. Wah, jiwa layak manis, sampai bayanganku sangka dia. Magnet-magnet, si magnet mahwel, yang matanya genit, mulutnya bawel. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Silakan, silakan, Missy. Minumnya apa, Master? Kopi susu apa teh manis? Ah, apa saja. Thank you. Jangan ribut-ribut, Mrs. Susi. I datang biasa saja. Ingin, ya, datang di sini. Ramai benar kelihatan. Maaf, perkenalkan Mr. Haji, Mr. Henry, produksi, Producer sudah. Henry Brothers Production. Terus, Bros, berapa orang bersaudara? Oh, cuma I sendiri. Tapi lebih enak didengarnya seperti Warner Bros, King Bros, you see? Womgros. Apa saya bilang? Keren. Ini saudara sepupu saya yang datang belum lama, Pedro. Dan ini saudari Mini. Saudara saya Pedro dulu pemain terkenal di zaman bangsawan. Dan saudari Mini bibit yang masih ditutup daun kelor, calon bintang film terkenal. Yeah. Oh iya, saya lupa. Ini saudara Masito, tukang dansa, pemain watak, boxer. Dan ini saudara Jaka, Penggemar saja. Bukan penggemar, pegawai negeri kok. Dan film apa Mr. Henry sudah bikin? Baru mulai Mr. Pedro. I sedang mencari cerita yang banyak variation. Variation. You know, Mr. Jaka, pertama-tama harus cocok dengan kesukaan penonton. Umumnya penonton suka pada nyanyian, dance, fighting, you see, dan gadis-gadis cantik, and action. Suatu cerita film harus mempunyai bumbu-bumbu itu semua. Baru penonton puas. saya kira Pedro bisa membantu saudara Mr. Henry dalam hal cerita dan pemilihan pemain. Oh yes. Barangkali ada usul dari saudara. Apa Mr. Henry mau cerita zaman dulu? Mr. Henry belum kenal cerita zaman dulu. Kalau dibikin film sekarang, saya rasa banyak yang suka. Lihat saja film Malaya. Apalagi kalau Pedro mau main. Cerita apa, Mr. Pedro? Maharani. 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 Ada sedih, ada marah dan senangnya. Action. Ada songs, ada dance. Ye kumalehe, kumalehe, kumalehe. Maharani. Bagaimana? Why? Senang kalau Om Pedro suka memberi demonstrasi sedikit. Oke. Mr. Pedro, tentunya masih ingat suatu adegan dari cerita Maharani? With pleasure, Mr. Henry. Satu adegan dengan Mongba. Saya pinjam sus Mimi sebentar. Saya tidak mengerti apa-apa, malu. No. Calon star tidak boleh malu-malu. Coba saja. Sama. Ini produser yang suruh, ke lautan api mesti turut. Aduhai Maharani, cantik sungguh rupamu ini.
berilah kasih nan suci murni, oh kekasih hati. Siang malam hatiku bimbang, jantung berdesir, hati bergelombang. Diriku ini umpama kumbang, ingin madunya kembang. Syal berdebah engkau, mang bayang buruk, tak sudi aku. Manusia terkutuk, nyah engkau keparat, tak sudi aku menyinta kepadamu. Maharani, kau adalah ratu dari kecantikan. Kecantikanmu seakan-akan bunga baru berkembang, diembus angin lemah bergoyang. Maharani yang ku sayang, kau sudah mabuk kepayang, tapi wajahmu selalu terbayang. Diam kau, manusia kepala. Bagus, bagus. Mr. Pedro bisa menjadi very, very good. Dan menyanyi dan beraksi, saya yakin Pedro dan Mimi bisa dipakai. Ada kritik, Mr. Jaka? Ada. Cara yang lama mesti diganti. Kaku dan dibuat-buat. You bisa kasih tunjuk? Bisa. Sapi hidup, Papi. Boleh pinjam sesmimi sebentar? Penonton sekarang lebih suka dengan secara Itali. Cocok dengan kenyataan. Coba saya turunkan. Ses. Kemana kau? Begitu lama. Mati aku menunggumu. Rasakan ku koyak-koyak waktu. Supaya kau lekas ada lagi di pangkuanku. Kau tahu aku kasih padamu. Aku jadi edan karena rindu kepadamu. Kenapa kau tinggalkan aku? Kau biarkan aku sendiri. Sepi. Sepi. Aku cinta padamu. Aku tidak bisa hidup dengan tiada kau. Tinda. Tinda yang tercinta. Saya cuma mau kasih contoh sama Mimi. Seperti yang kebagusan, kayak orang gila. Enak mencubu bintang film tidak ada istrinya. Kapan Amir ada? Masa Mimi tidak tahu Amir itu anakku? Kiranya laki-laki punya anak perempuan tidak suka. Malah yang sudah punya anak itu yang berbahaya.
Kok cemburu, Yam? Aku kenal anak wayang. Akhlaknya tidak bisa begitu saja dipercaya. Laki atau perempuan sama saja. Biar dia pemain wayang orang, ketoprak atau film. Jangan pukul rata. Biar seorang pemimpin, pegawai tinggi, atau istri orang kaya, kalau dasar mau krisis, ya tetap krisis. Tapi soal itu bukan karena kedudukannya, tapi karena manusianya. Kiranya pintar debat. Nyang, semuanya saya sudah beli. Flat, obat nyamuk, dupa wangi. Jangan sampai ada kotoran di kamar sebelah. Tanggal 15 ibu datang, jadi kurang 4 hari lagi. Yap. Dan kau harus ingat-ingat, kalau ibu datang, nomor 1 kau harus pentingkan ibu. Nyonya besar suka yang bersih, yang netes. Yap. Ruangan rumah harus tenang, tidak boleh ada suara berisik. Kalau tetangga sebelah rame-rame, kau harus berani memberitahu. Yap. Jangan sampai ibu mengambil tindakan. Pakaianmu harus selalu netes. Sudah. Baiknya. Maryam, apa aku tidak diajak berunding tentang kedatangan ibumu? Apa kau tidak setuju? Ibuku mertuamu datang kemari untuk menengok cucunya. Bukan tidak setuju, tapi sedikitnya kau bisa kasih tahu. Nah, ini kan sekarang diberitahu. Dan lagi beliau sudah lama tidak datang kemari. Ya, asal jangan merampas kemerdekaan lain orang, jangan mencampuri urusan tetangga. Asal ngomong saja. Kalau dia orang bikin gaduh, kita harus tinggal diam saja. Dan lagi kau turut-turut campur menjadi badut, meloni anak wayang. Apa itu kau anggap bukan iseng? Mencampuri urusan orang lain. Keenakan. Ibu kita datang marah-marah. Ya, kau betul. Aku salah. Maaf. 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 Nak Pogar. Nak Pogar bilang, Nak Pogar bukan pegawai negeri. Tapi tanya, bagaimana bisanya dibenum jadi Atasi kebudayaan di luar negeri. Kalau bisa di Paris atau Washington. ya atase kebudayaan. Kalau Bapak boleh tanya, apa sebabnya Nak Pogar kepengen pangkat Ata? Tidak usah malu-malu, supaya jelas saja. Sebetulnya ini rahasia Bapak. Tetapi baiklah saya beri keterangan. Terus terang saja, saya ingin sure. Apa itu? Sure. Oh, sure. Segala yang pakai sure, yang seperti anak kehendaki, harus memakai ekstrak. Apalagi kalau buat sure sendiri. Kalau begitu, baiklah Bapak. Nanti seminggu lagi saya kembali. Bapak minta dengan hormat, simpan amplop ini. Sungguh Bapak bekerja Tidak apa-apa. cuma untuk menolong sesama makhluk. Tidak apa-apa. Sekedar terima kasih saya. Tanda saya sudah berjumpa dengan Bapak. Jangan. Kalau ikhtiar kita berhasil, itu tandanya Tuhan meridhoi kita. Kepadanya, Nak Pogar harus berterima kasih. Biar saya menolong mengambil jalan tengah saja, supaya tidak terlalu mengecewakan kedua belah pihak. Maka pemberian Tuan Pogar saya terima. Buat saya, ini bukan berarti zazat atau terima kasih. Ya, saya tahu. Ini buat saya sekedar sebagai tanda kenang-kenangan untuk persahabatan kita. Buat lain kali boleh. Boleh saja Tuan ulangi membuat kenang-kenangan lagi. Supaya sama-sama sure. Betul dong sih? Permisi. Saya tidak bisa tidur, Pak. Berpikir dan berpikir. Apa yang anak pikir? Caranya, Pak. Bagaimana caranya? Lain orang bisa dapat, sedangkan saya tidak dapat. Coba anak dekat saya sini. Terang yang anak minta,
barang istimewa. Caranya juga harus istimewa. Anak sudah pernah mengheningkan suasana malam purnama Sidi? Belum, Pak. Apa itu? Ini hanya wejangan selintas rasa saja. Hati anak mesti tenang. Tidak boleh beriak. Dibikin gampang ya gampang. Dibikin susah ya susah. Ibarat orang mencari hatinya api, sarangnya angin. Mengerti? Iya. Ini nanti malam masukkan ke dalam air segelas. Pagi-pagi sebelum matahari terbit, airnya diminum. Dan ini minum sebelum tidur. Supaya tidak tolak-menolak lagi, kalau ada kenang-kenangan lagi nanti, letakkan saja di atas piring. Saya. Doanya apa, Pak? Tidak usah. Cukup dalam hati mengucap 7 kali. Potret lisensi istimewa. Istimewa, istimewa, istimewa. Begitu seterusnya. Panca indera harus dibulatkan supaya anak dapat menguasai cita, rasa, karsa. Mudah-mudahan Bapak dapat memberkahi maksud saya yang baik itu. Syukur, syukur. Cica alamat baik. Tandanya rezeki bisa lengket. Moga-moga berhasil, nak. Apa Pak ini? Ya. Pak, becak Pak. Lekasan sedikit. Sudah aku bilang dari tadi lekasan sedikit. Mandi pakai nyanyi-nyanyi. Penyakit anak wayang sudah menular. Setengah jam lagi kereta api datang. Ayo lekasan. Biasanya kereta api Surabaya terlambat. Jarang yang persis masuk stasiun Gambir. Terlambat atau tidak itu urusan DKA. Yang penting kita ada di Gambir. Ayo lekasan. Ayo. Peci. Jaka, lekas. Tidak usah pakai ginsu seperti anak wayang. Ibu. Jaka, lekas. Maaf kami terlambat, Bu. Aku datang dengan Gia dari Surabaya. Kok seperti pasar, Mariam, rumahmu? Kau biarkan orang-orang itu membawa kotoran kemari? Apa biasanya begini setiap hari? Wayang. Kunci. Buka dari dalam. Babu, sini sebentar, Bu. Aduh. Itu bukan Babu, Pok Munah yang tinggal di pavilion situ. Buka pintu.
Macam begitu tetanggamu. Rupanya seperti babuku yang mati keserempet rem dulu. Ini juga tetanggamu? Bukan, ini Babu. Tidak namanya, Bu. Babu, barang-barang sudah angkat semua. Itu yang tadi istrinya Mang Husin yang tinggal di pavilion situ. Yang dulu diserahi rumah ini waktu kita mengungsi, Bu. Waktu zaman siap-siapan dulu. Itu kok tamunya banyak? Jadi apa dia? Distribusi garam? Bukan, Bu, dukun. Baru naik bintangnya. Oh, dukun. Kepada dukun kita tidak boleh jahil. Pintu terbuka, silakan. Saya minta tolong sama you, Mang Sin. Rahasiakan soal ini betul-betul. Mimi tidak boleh mengetahui keadaan Ai yang sebenarnya. Ai khawatir nanti dia nggak mau lagi sama Ai. Dia sudah datang. Togar? Bukan, Tuan Suta sama Tuan Karim. Karim? Ya. Mang Sin, jangan lupa uang kenang-kenangannya ya. Panggil kedua-duanya kemari. Tuan Karim dan Tuan Sultan, silahkan. Kedua-duanya saudara saya panggil karena bersamaan urusan. Moni. Yang lain begitu gampang dapat prioritas dan lisensi istimewa. Masa saya tidak, Pak? Pak Kato ini saja. Lah habis dibaginya ini semuanya. Bapak ingin tahu bagaimana perkembangan usaha anak-anak. Pak, langganan saya yang satu sudah mendesak terus. Subuh-subuh pagi dia sudah sampai di rumah. Lantas saya terpaksa janji lagi. Yang mana nih? Yang itu, yang mau bikin film. Oh, dia. Bagaimana soal Bang? Saya cuma bilang untuk bikin enak dia saja, Pak. Pak, tolong betul saya, Pak. Kepercayaannya lama-lama sama saya bisa hilang. Supaya dia tetap percaya, anak harus lekas-lekas kasih bukti. Karena itulah saya minta Bapak, lekas-lekas bantu saya kasih bukti. Dan anak? Saya sudah cukup keluarkan uang semir, Pak. Tetapi sampai sekarang belum ada keputusan. Kurang lebih saya sudah keluar 25.000 rupiah. Wah. Kok banyak amat? Apa ini cara yang betul? Bukan cara yang betul, tapi jalan yang paling disukai. Rupanya saudara salah alamat. Habis bagaimana mestinya? Serahkan sama saya, nanti saya bereskan. Asal kulai tahu kiatnya kuncinya kuah. Piti. Betul-betul saudara bisa tolong. Terima kasih, Pak. Anak-anak, kalau maksud anak-anak tertolong jangan lupa sama dia, sama yang kasih pertolongan. Tidak bisa, mesti ada perubahan, mesti. Ada apa, Bu? Itu orang-orang mandi saja mesti berebut. Kau mesti bertindak, Maryam. Zaka, kau yang berkuasa.
Kau penghuni rumah besar, hakmu ada. Jaka, kau dengar Jaka? Kau dengar? Kau mesti bertindak. Aku tidak bisa mandi. Aku mesti menunggu. Sudah itu lain orang nyerobot. Gak ada aturan. Dia mesti tahu siapa aku. Aku istri priayi. Biar orang-orang tahu, tidak boleh sembarangan. Kau yang mesti bertindak, Jaka. Apakah kau senang melihat ibumu tidak dihormati sembarang orang? Begitu memang peraturan perumahan di Jakarta. Sama-sama dapat VB, sama-sama punya hak. Itu saja kebisaanmu. Saban-saban VB jadi alasan. Memang sudah kubilang dari dulu, kau lemah. Bu, saya ada usul. Supaya ibu jangan campur itu orang-orang, lebih baik kita tukar kamar saja. Ibu pindah ke kamar kami. Ada kamar mandi sendiri, juga ada WC. Kapan kita tukar kamar? Kapan? Sekarang juga, Bu. Jaka, kau bengong saja. Kau yang harus bertindak. Kalau kau tidak bisa, biar aku sendiri yang bekerja. Ayolah, kita pindahin sekarang. Tidak, panggil 2 kuli. 4 orang, nanti aku yang bayar. Ya 4 orang. Mulai hari ini, semua akan aku atur menurut adat-adat orang beradab. Ibunya Mariam datang dari pedalaman. Orangnya suka mengatur. Tali 3 uang, anaknya dan ibunya suka turut campur urusan orang lain. Begini siang sudah datang dari rumah saja. Ya, Mr. Henry samperin saya. Diajak makan-makan ke restoran tadi. Oh ya, Mr. Henry banyak cerita tentang cita-citanya mau bikin studio. Sudah pesan alat-alat segala dan mau memakai saya sebagai bintang sesudah filmnya Maharani. Budaya, Mr. Henry. Mr. Pedro. How do you do? Good. Repot satu hari terus menulis. Mr. Pedro menulis apa? Cerita Maharani. Nice. Boleh ayah bawa dulu? Ayah mau mempelajari dulu. Kalau sudah saya boleh baca ya, Mr. Henry? Sure. Mari kita ke belakang dulu. Syaratnya ambil nomor dulu. Price? Daganganku belum tentu untung, sudah dituntut. Baru sekarang kok ada larangan, serem bener. Kita sih kudu ngikut saja. Namanya kita nggak ada hak. Gua nggak kira Pak Dukun sekarang jadi usir. Mentang-mentang dia sudah laku sekarang. Kayak istrinya nggak makan ketoprak. Malahan utang yang kemarin dia belum bayar. Bodoh kalau nggak nanya pesen gue nggak mau nganterin. Kok keren betul sekarang Pak Dukun? Bukan Pak Usin nih yang larang. Itu tamunya, mertua tuan saya. Baru saja dia datang dari Jawa. Ilah kalau abang tahu. Judes deh. Laginya keliwat cerewet. Tuh dalam sana juga ada tulisan. Itu dia. Larangan ini, larangan itu. Saya nggak tahu dah. Serem dong kalau begitu. Kayak pemerintah saja. Datang yang baru, kasih pengaturan baru. Rakyat yang menjadi korban. Mending kalau menguntungin. Emangnya Pak Ujang oposisi apa? Apa sih? Itu main-main parlemen yang pecah. Yang begitu jangan diurusin. Ngomong-ngomong dari mana sekarang? Itu dia, punya tamu. Siang-siang saya sudah disuruh pesen tukang pijit buat nanti malam. Cerewet lagi mintanya. Disuruh cari yang bersih, yang tidak banyak omong, yang kuat lagi. Kalau mau yang kuat, saya juga bisa coba Neng pegang. Lihat. Si Neng.
Bagaimana saya? Bagaimana saya? Bagaimana saya? Bagaimana saya? Krisis. Maaf. Mang Husin. Ini kali saya datang tidak sebagai tetangga satu rumah, tetapi sebagai tetamu. Ini perlu sekali. Saya minta nasihat Mang Husin, mumpung Maryam tidak tahu. Ada apa, Bung? Sabar. Ingat, sabar is subur. Bicara yang pelan-pelan dan tenang. Urusan mertua. Mang Husin tentunya tahu. Dia terlalu mencampuri urusan Maryam, urusan rumah tanggaku. Dia mau mengatur semua, seperti dia yang maha kuasa dalam rumah ini. Ini urusan susah. Aku diam serumah dengan kalian. Apalagi aku tidak mau berurusan dengan istrimu. Lebih baik mengalah. Mengalah berarti hancur. Apa Bung tidak bisa menguasai Maryam sama sekali? Inilah celakanya, Mang Husin. Maryam berpihak 100% pada ibu. Ya, barangkali karena Maryam selalu dimanjakan oleh ibunya. Tapi Bung harus bertindak. Itu kan hakmu, Bung. Tamu jauh tumben kok. Perlu, Mpok. Mpok pantau sendiri. Kemerdekaan saya yang belum pernah penuh 100% ini sudah dirampas 150%. Ya memang susah kalau mesti berhadapan sama mertua, sama istri. Ya lebih baik tidak berhadapan. Mertua sampean itu seperti, maaf, buku undang-undang jalan. Semua diatur. Kalah lalu lintas Jakarta dibikinnya. Habis bagaimana? Iya, Mpok. Sebenarnya saya cinta dan sayang betul sama Maryam. Ingat pengorbanannya. Biar mulutnya bawel, tapi dia sudah berkorban mengawini saya. Orang yang tak punya apa-apa. Kan rumah orang tuanya yang mewah. Belum pernah senang betul. Selama ini selalu saya ajak melarat. Mengungsi, ikut mengungsi. Padahal ibunya, mertua saya, orang kaya. Jadi ibu mertuamu orang kaya? Terkenal janda kaya. Punya duit, inten berlian, rumah, kebun, dokar dan segala. Cuma yang saya tidak suka, kegemarannya mengatur lain orang. Maka itu saya minta tolong sama Mang Husin. Bagaimana jalannya supaya dia tidak terlalu lama tinggal di sini. Kalau bisa dibikin 2 kali sewindu begitu. Cukup jelas, Bung. Aku mengerti kesusahanmu. Kembali dulu, supaya Maryam jangan tahu. Soal itu serahkan sama ini nih, Mang Husin. Tanggung beres. Terima kasih. Saya sudah dapat firasat bahwa dalam waktu yang singkat sudah ada kepastian yang menggembirakan. Master Had, Henry. Engkau bukannya kayak Pedro yang ku kenal dulu. Kalau dulu kayak Raden Ayu Berlian, kau tiup sedikit. Tentu dia seperti kerbau jinak. Dia memasukkan duitnya ke dalam kongsi Henry. Tanggung beres dah. Saya sanksi bisa berhasil. Sedang sebaliknya, badan saya bila sudah gatal-gatal, ingin lekas main. Saya mau kasih tunjuk pada bintang-bintang muda siapa sebetulnya Pedro. Aku yakin kau tidak akan kalah mainmu dengan Raden Ismail.
Dan ini adalah satu-satunya kesempatan kau bisa kembali, bisa jadi bintang besar. Biar aku turut bangga terhadap kau, Bodin. Pedro, supaya besar kedengerannya. Betul tak kok? Ah, Pedro, Henry, siapa kek? Pokoknya nih. Habis apa yang saya mesti lakukan? Sipil. Bikin keok jago betina itu dulu. Sekali tunduk, kokoknya akan hilang. Dan dia gampang kau bisa bikin seperti gulali. Dengan demikian, sekaligus kau tolong dirimu, Henry, Mimi, dan berpuluh-puluh artis beserta pekerja-pekerja lainnya untuk sesuap nasi. Dan sekalian membebaskan Jaka dari mertuanya. Apa susahnya? Racun kau minum. Loh, jadi ngelantur ke racun, Mang Husin? Itu apa yang kau minum? Alkohol juga racun, asal jangan mabok sendiri. 10 kayak Raden Ajeng Berlian. 1 kali lipat jadi kue lapis ya. Dia lengket terus. Jangan lupa es kopinya dong. Tuan pasang apa di sini? Nyonya Raden Ayu tanya. Apa dia masih di balik kain itu? Masih. Saya disuruh lihat. Aku bikin lebih terang supaya semua dapat membaca. Memang aku puji Raden Ayumu. Hati-hati, cermat, teliti, necis. Aduh. Tidak sengaja. Maaf Den Ayu atas kesilapan saya. Saya tidak yakin karena kedunguan dan kelalaian saya melempar batu. Den Ayu tentu akan memuntahkan sumpah serapah. Tetapi biar bagaimana, Pedro mengaku salah Den Ayu. Salah saya tidak melihat saudara sedang asik bekerja. Tak apa, tak berasa. Terima kasih. Sekalian mohon diberi kesempatan mengenalkan diri. Pedro. Raden Ayu Berlian, terima kasih. Permisi. Permisi. Jangan nyerobot belakang. Loh, Ibu kok mandi di sini? Di kamar kan airnya penuh. Biar saja, memang saya sengaja. Sekarang saya tidak mau lagi mendapat keistimewaan mandi di kamar. Semua harus sama rasa, sama rata. Ibu saja dulu, kami sesudah ibu. Mesti berlaku keadilan. Siapa dulu harus dulu, siapa belakang harus belakang. Bahagia rumah ini mempunyai pemimpin seperti Nyonya. Pandai mengatur rumah tangga. Bijaksana mengatur tata tertib. Ibarat pohon waringin yang rindang, kami segar terteduh di bawahnya. Dengan rasa nikmat dan bahagia. Ya Kak. Mang Husin. Kuala Deli airnya pun tenang, tempat mandi si anak ladara. Kuala
Kuala Deli airnya pun tenang, tempat mandi si anak ladara. Garam di laut dapat direnang, garam di laut dapat direnang, garam di hati rusak binasa. Garam di laut dapat direnang, garam di laut dapat direnang, garam di hati rusak binasa. Kuala Deli pasirnya pun lumas, tempat mandi si anak perawan. Kuala Deli pasirnya pun lumas, tempat mandi si anak perawan. Siasat Master Haji, Master Henry. Mimi, dia sudah mulai tidak percaya lagi. Kurang perhatiannya. Pendeknya jangan khawatir, harapan ada besar. Betul nih Mang Zen. Tanya Bimuna. Beres dah Master Henry, asal ada teh es kopinya. Bikin keok, jago betina. Iya apa enggak? Begini. Resah gelisah ini, oh Maharani, karena siksaan cinta tak sampai. Ampun Pangeran Momba, ampun, apa jadinya dengan aku? Ibarat bunga belum dipetik sudah layu. Kemana aku cari cinta abadi? Kemana? Cinta abadi, suci murni ada di dalam hatiku, Pangeran Momba. Amir, apa-apaan tuh? Nggak apa-apa, aku cuma main-main saja. Sini. Main apa itu tadi cinta-cinta segala? Apa itu cinta? Nggak tahu Bu, Om Pedro yang bilang. Mau jadi anak wayang juga? Iya enggak Bu. Sini. Biarkan saja anak main-main, Mariam. Kau salah, apa-apa dilarang. Ini bagi untukmu dan ini untuk temanmu itu, Pangeran Mongba. Amir cerdas. Dan itu temannya pandai menirukan Pedro. Saya senang melihat anak-anak main-main secara Pedro. Saya takut kena penangnya Momo, Bu. Saya takut ketusuk. Dia kan laki-laki, tidak apa. Selamat sore sekalian. Silakan duduk, Saudara Pedro. Terima kasih. Kelihatannya repot ini. Memang khusus buat saudara. Sekali-sekali makanan yang begini enak untuk tenggorokan. Kalau sering-sering menyanyi. Suara saya tinggal restan. Saya takut mengganggu Raden Ayu. Saya senang mendengar. Dari dulu saya senang kepada nyanyian. Saudara pandai menyanyi. Suara masih empuk. Saya berani bertaruh. Suara Raden Ayu pasti baik. Ah, dari mana saudara tahu? Maaf saja. Sekali melihat saya mengerti Raden Ayu. Dari cara Raden Ayu bicara. Sedang dalam marah-marah dan maki-maki. Saya mendengar musik dari mulut Raden Ayu. Jangan lupa Raden Ayu, saya artis. Ah, saudara berlebih-lebihan. Saya malahan merasa terbelakang dari segala-galanya. Silakan. Maaf.
Sayang saya tidak bisa mencurahkan seluruh jiwa saya dalam permainan buat Maharani. Saya tidak puas sama sekali. Mengapa? Saudara Henry sebetulnya kekurangan kapital dan Ayu. Uang di bank belum bisa diambil. Harga-harga sekarang naik. Harga film naik. Sampai sewa studio turut naik juga. Mesti banyak keluarkan uang. Untuk satu produksi saja sudah pusing dan Ayu. Apa tidak ada hartawan yang suka masukkannya uangnya untuk produksi Henry? Banyak dan Ayu. Tetapi atas anjuran saya ditolak. Mereka semua tidak mengenal seni. Hanya duit saja. Saya takut dieksploitasi. Saya sebagai artis cuma mau bekerja sama dengan orang yang berjiwa seni pula. Kalau keuangan gagal dan Ayu, terpaksa saya tarik diri. Berapa cukup untuk itu? Kalau andai kata saya mempunyai uang, saya masukkan uang saya dalam produksi Maharani. Film-film Indonesia lakunya seperti pisang goreng. Saudara menjamin Maharani akan menghasilkan uang. Begini Raden Ayu. Panggil saya Jeng saja. Malu saya rasanya dipanggil Den Ayu. Bikin pusing saya ialah lagaknya sekarang. Laga bagaimana? Dulu, waktu sama-sama mengungsi, sama-sama di pedalaman, masih melarat. Sekarang dia sudah ada pangkat, sudah punya uang, sudah punya mobil. Kok jadi lain? Pan baik ada kemajuan, apalagi yang dipusingkan. Di kantornya ada sekretaris perempuan. Itu yang bikin jengkel saya. Masa anggota parlemen punya kantor segala? Dia direktur dari beberapa NP sambil lalu. Apa uangnya juga sambil lalu? Mang Husin, saya minta supaya suami saya tidak terlibat lebih lanjut dengan perempuan itu. Dia masih muda, cantik lagi. Mang Husin, saya mau mati saja. Mau mati. Mati. Bangun, Neng. Bangun. Bicara saja sama Mang Husin. Jangan menangis. Bang Husin. Bang Husin. Maaf Bang Husin. Saya bikin sampai Bang Husin sedih. Tentu saja, Neng. Sebab tadi Neng bilang mau mati. Tempat Mang Husin tidak besar seperti rumah sakit. Ada bagian kamar mati. Neng bilang mau mati. Karuan saja Mang Husin takut. Takut. Sebab tidak ada tempatnya. Janji ikuti nasihat Mang Husin. Boleh saja sakwa sangka, tapi tidak boleh cemburuan. Boleh sak, jangan cemburuan. Artinya kadang-kadang diulur, kadang-kadang ditarik. Seperti layang-layang melihat angin. Kalau layang-layangnya putus? Karena ditarik terlalu keras. Neng, laki-laki itu ibarat uang tembaga, perempuan perak, kata orang dulu. Apa maksudnya? Uang tembaga biar kegilas kereta api masih laku. Uang perak cacat sedikit orang mau tukar. Saya mengerti. Saya berjanji akan mengikuti nasihat Bang Husin. Syukur, syukur. Permisi. Saya. Saya seperti kejatuhan gunung madu
dan Ayu datang kemari. Mestinya saya sudah lama datang kemari, Mang Husin. Tapi selalu saja ada pekerjaan yang mengganggu. Oh ya, Bik Munah mana? Saya kok nggak lihat. Saya panggil dulu, dia sedang di kamar. Biar, saya ada perlu. Ada urusan. Penting. Ini urusan rahasia, Mang Husin. Mang Husin sendiri yang boleh tahu. Rumput dan daun jangan ada yang mendengar. Rupanya Den Ayu baru dalam kegelapan. Coba Den Ayu sampaikan kepada Mang Husin. Barangkali Mang Husin dapat menolong meringankan. Ini urusan pribadi, urusan hati, penting dan rahasia. Teruskan Den Ayu, teruskan, buka lebar, terus terang saja. Kalau urusan hati, jangan ditutup-tutup dan tidak usah malu-malu. Semua manusia di kolong langit ini tidak ada yang tidak bebas dari kesukaran. Biar dia menteri, biar dia importir, biar dia setan. Tapi kalau sukar membuka, biarlah Mang Husin membantu. Saya melihat bayangan seorang laki-laki cakap. Tingginya sedang, kulitnya kuning, rambutnya keriting. Mang, Husin, sini dulu. Permisi Dan Ayu, saya beresin dulu urusan Munah. Ini sekalian titipan buat Bik Munah. Oh jangan. Ya, terima kasih. Ayo, kembalikan dulu uang itu. Jangan pergi dulu. Mataku sudah terlatih. Ini masih belum beres, belum hasil. Ah, anggap aja sebagai persekot. Soal itu memang soal yang boleh dibilang gampang dan sukar. Tapi tidak ada barang yang sukar kalau memang cinta itu suci. Memang begitu, Mang. Saya sendiri merasa dengan tidak ada cinta, rasanya dunia ini sepi. Maka itu, orang yang mengabdi kepada cinta sampai namanya diganti dengan asmara. Asmara itu cinta. Asmara jaya, asmara kelana, asmara murni, dan asmara lain-lain. Biar tercapai cita-citanya, jadi bintang besar, terkenal ke seluruh dunia. Saya yang akan bela. Den Ayu jangan pikir apa-apa lagi. Mang Husin doakan agar Den Ayu dapat hidup bahagia dengan orang yang dicintai. Insya Allah. Maharani Abnama, siap! Malam cemerlang bulan penuh di angkasa, membikin hatiku gembira riang-riang. Marilah, marilah, coba kena saya menimbulkan
Dewa durjana celaka, utamakan nyawamu. Jantan berpantang mundur. Jagalah dirimu. Akulah yang bernoda penuh dosa, mataku binasakan penembusnya. Pagar telah makan tanaman, kau mesti binasa. Petumpahan darah ini. Santo mesti menuntut bela untuk Maharani. Maungji dan Santo, biang keladinya membah, biang keladinya membah, biang keladinya membah. Mana ini senjata Mongbah? Ini. Apa-apa, bukan kampak. Ini apa? Sumpit berbisa. Ada apa sih? Jangan campur. Baca teks yang betul dong. Lantas bagaimana? Tidak ada deskripsi. Ya, Coba lihat mesti ada. Mana? Apa saya bilang? Ya coba cari aja sekarang. Cari di mana lagi? Ya, di mana saja. Tuh, di belakang studio ada pohon bambu. Yes, Mister. Arya. Ada apa sih rame-rame? Anu dan Ayu, ada yang ketinggalan sedikit. Kalau organisasinya beres, masa ada yang ketinggalan? Biasa dalam film. Kalau uang saya yang dipakai mesti beres ya. Lebih-lebih dari bank dong. Apa? Tidak apa-apa. Saya lihat ibu makin manis nampaknya, seperti bintang film. Nak Mimi, saya sudah tua. Bagus pakaiannya Nak Mimi, di mana dibikin? Mr. Henry yang membikinkan. Saya harus 5 kali tukar pakaian. Mr. Henry harus berhemat sedikit ya. Tentu juga masuk inventaris. Besok aku kembalikan kain batik Pekalongan yang you belikan kemarin dulu. Aku tidak minta. Itu si lain. I belikan buat you, Mimi, dari kantong I sendiri. Mari saya perkenalkan pemain ternama Soekarno. Karno. Raden Ayu berlian. Aku haus mau minum dulu. Mari Mas Karno. Maaf, I juga permisi. Nya, sudah saya tanyakan sebelah. Katanya Tuan Pedro juga belum datang. Siapa bilang, Mang Husin atau istrinya? Dua-duanya. Katanya mungkin masih ada di Satedio. Sudah begini malam belum juga pulang. Itu dia kalau bergaul sama anak wayang. Sekarang kau tunggu di luar. Kalau 1 jam lagi Doro dan Ayu belum datang, masukkan makanan ini dalam lemari. Baiknya. Ku heran punya laki seperti kau, Jaka. Enak-enak makan sambil tidur. Kapan lapar menunggu orang yang nggak datang, Yam? Sudah jam 10 belum juga makan. Itu dia salahmu sendiri. Kau tidak berusaha mencari kemana ibu pergi. Barangkali sudah makan di restoran dua-duaan. Yang di rumah kelaparan. Ibumu sendiri bilang semua diatur menurut sopan santun orang beradat. Mandi diatur, tidur diatur, makan diatur. Tahu-tahu
Sudah datang Nyonya Besar? Belum, ada tamu tuan di luar. Aku tidak suruh kau tunggu tamu. Ayo lekas ke depan. Baiknya. Minta ampun, minta ampun. Mertuamu pergi dengan Pedro. Di mana? Di menteng bioskop. Aku lihat sama-sama nonton. Orang tuh di losi aku stales. Habis? Aku nggak tahu lah. Mertuamu sewa taksi mau pergi gelodok. Aku mau dekatin, malu lah aku. Kau mau duit? 2 kali Kalmar main di sini cuma nguping radio umum saja. 2 hari aku berturut-turut kalah 100. Kau pegang Persija. PSSI muda juga. Aku kira sudah digundul pon Medan, bukan? Rupa-rupanya kalah. Persija nggak salah. Jadi? Bolanya bundar. Gini aja. Kasih tahu aja di mana tempatnya duit. Kau kan ahli catat rumah. Incanmu. Mertuaku ada tanda-tanda mau bikin rumah tangga sendiri. Oh ya? Tapi sekarang wali kota yang pegang. Katanya Pak Diro anti catut. Iya. Aku sendiri juga anti catut. Tapi sekarang Aku perlu bicara dengan kau sebagai istri terhadap suami. Juga, aku tadi sudah nonton. Aku tidak mau 2 kali. Permisi dulu. Ketahuan sekarang sifat-sifatmu, Jaka. Bukannya kau menghalang-halangi pergaulan ibu dengan si Pedro, malah kau memberi jalan supaya mereka kumpul. Memberi jalan bagaimana? Jangan kau pungkir, kupingku dengar semua. Kau suruh si Mas Tito satu rumah. Kalau ada kejadian apa-apa, salahmu semua. Tak benar menyalahkan orang lain. Ibumu sendiri yang salah. Melarang ini, mengatur itu, dan sekarang krisis. Apa aku panitia reparasi kabinet, Pak? Jangan kau ngomong lagi. Kelakuanmu lebih-lebih dari anak wayang. Jangan lekas mencaci anak wayang. Siapa tahu kalau kau sendiri nanti jadi anaknya anak wayang. Apa kau bilang? Bilang sekali lagi, kau menghina ibuku sama dengan kau menghina aku, malah lebih-lebih lagi. Yam. Sabar, Yam. Sabar, ingat Amir. Sabar. Sabar. Aku sudah cukup sabar. Kau sudah tidak menyintai aku lagi. Kau sudah jatuh cinta sama si Mimi, segala anak wayang. Maaf, Yam. Bukan maksudku menyakiti hatimu. Sungguh, kita sudah kawin lebih dari 10 tahun, Yam. Pergi. Jangan kau dekat aku. Pergi. Pergi. Mang Husin, ingat pesanan Sunan Kalijati. Ini sudah krisis, lebih dari krisis. Baiklah Jaka, jangan bingung. Nanti aku yang membereskan. Betul-betul Mang Husin. Tolong, jangan sampai rumah tangga kami kocar-kacir. Mariam sudah tidak mau lihat aku lagi. Sudahlah, kembali saja. Aku sekarang juga mau menemui Pedro di studio. Betul ya Mang Husin. Tolong, jangan sampai terlambat. Mang Husin. Stop, bro. Stop. Mau ketemu sama Mr. Haji, Hendri. Boleh.
Maharani, kekasih binasa. Momba bengkok, Momba bercacat, tapi berbahaya. Momba tidak dapat Maharani, maka Maungji takkan mendapat pula. Dan kau santuk boleh gigit jari, siang hari mengimpi. Momba sudah bunuh Maharani, bukan karena hatiku membenci. Cintanya tidak boleh dibagi. Hopeless. Apa nggak lihat lampu merah? Tidak ada yang jawab itu. Apa? Aduh, Mang Husin. Kita harus cepat-cepat bekerja, Mang Husin. Kita sewa studio nih. 2.000 sehari, Mang Husin. Silakan nih, silakan. Mana Bodin? Mana Din? Bodin apa? Cilaka. Ada apa, Mang Husin? Ah, kau. Karena kau, Bodin. Iya, karena kau. Jaka dan Mariam cekcok besar akibat kau nakal. Aduh, Pedro, kenapa kau begitu? Kenapa saya yang disalahkan, Mang Husin? Saya kan cuma turut nasihat Mang Husin. Mariam minta cerai. Jaka seperti kena 7 keliling gara-gara kau pulang lambat. Aku tidak pernah suruh ini. Itu pulang terlambat adalah terang nasihat batinmu sendiri. Biar begitu kan Mang Husin yang beri dorongan. Aduh, aku dikutuk Sunan Kalijati. Aku harus hindarkan umat manusia dari krisis. Sekarang, aku ikut bikin krisis. Kesian, Jaka, kesian. Dia sudah jadi korban siasat kita. Mang Husin, biar Jaka dengan istrinya. Peduli apa? Ayo kita syuting. Ah, soal itu saja Mang Husin bisa bereskan. Ya, tidak bisa. Aku bukan pemecah rumah tangga orang. Aku minta pada kau, Bodin, supaya tarik diri dari Raden Ayumu itu. Siasat sudah tercapai. Raden Ayu Berlian sudah memasukkan uangnya ke dalam produksi film ini. Hubungan duit sudah berjalan. Hubungan hati mesti diputuskan. Apa itu bukan habis manis sepah dibuang? Ya itu dia. Sepah jangan ditelan, bisa berabe perut. Tunggu dulu, Mang Husin. Akibatnya Pedro tarik diri, Berlian tarik uang. Ai bisa masuk jurang. Saya juga tidak bisa tarik diri. Maksudmu? Main-main jadi sungguhan. Bagaimana? Jatuh, Mang Husin. Pedro jatuh dalam perangkap yang dibikinnya sendiri. Astagfirullah. Ini semua menurut pikiran Mang Husin. Kami tinggal turut saja. Sudahlah, urusan Jaka, urusan Mang Husin. Ai cuma kasih peringatan. Kalau Berlian sampai tarik diri, you tanggung jawab. Mau? Masakan Mang Husin tidak mempunyai siasat? Ya, aku tahu. Tempo-tempo ada siasat yang bikin sesat. Dalam hal saya, sabar tidak subur, Mang Husin. Mang Husin tidak bisa cuci tangan. Semua orang di Jakarta bisa Mang Husin gurui. Menteri, anggota parlemen, tetapi Mariam tidak bisa. Menggurui bagaimana? Kan mereka orang-orang besar. Cuma mereka datang minta nasihat. Nasihat? Semua orang kadang-kadang perlu nasihat. Apalagi di zaman serba krisis ini. Jadi Mang Husin kasih nasihat Pedro untuk jirat ibu. Untuk kebaikan juga, Mariam. Untuk kebaikan kantong Mang Husin.
Sungguh mati, sepeser aku tidak dapat. Tahu aku siapa biang keladinya? Makelar. Makelar? Astaga. Aku hanya mau menolong Henry yang nafsu membuat film, uangnya tidak cukup. Oh, karena uang. Menolong Pedro, Mimi, supaya dapat mengembangkan bakatnya. Untuk menolong segala si Henry, si Pedro, si Mimi, Mang Husin bikin siasat supaya si Pedro bisa rogoh kantong dan hati ibu. Terima kasih Pak Dukun, terima kasih. Bukannya merogoh kantong, tapi dengan memasukkan uangnya ke dalam produksi Maharani, ibumu pasti akan mendapat untung kalau nanti film itu diputar. Pokoknya ada komplotan yang menipu ibuku mentah-mentah. Sementara itu kamu orang ketawa-ketawa. Awas ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kuala jeli pasirnya lalu mat, tempalah manis di anak perawan. Awas ya, rahasiamu terbuka. Ada apa? Ada apa, Maryam? Saya ingat almarhum ayah. Loh, kok tiba-tiba? Apa yang kau pikirkan? Ibu mungkin akan marah mendengarnya. Oh, jadi anakku mau menasihati aku. Demi keselamatan ibu. Ibu telah menjadi korban komplotan Pedro. Jangan kau fitnah orang, biar kau tak suka dia. Pedro hanya mau dengan uang ibu saja. Kau ngaco. Kau tak usah campuri urusanku. Aku cukup tahu apa yang aku lakukan. Saya mendengar sendiri dari Mang Husin. Kau bohong. Kau selalu suka lebih pintar. Dari kecil kau suka begitu. Kau kawin dengan suamimu juga karena kau merasa lebih pintar dari ibumu. Sekarang, perkawinan saya jangan ibu bawa-bawa. Dorong. Taksinya sudah ada, Dorong. Panggil Tuan Pedro. Lekas. Baik, Dorong. Duduk. Aku mau singkat dan jelas. Betul, kau suruh aku masukkan uangku dalam produksi Maharani semata-mata untuk menolong Henry dan dirimu sendiri. Minta dijawab dengan singkat dan cepat. Soalnya tidak begitu mudah. Pelik karena... Ya atau tidak? Ya. Mula-mula memang cuma itu niat. Tapi... Jadi aku cuma kau jadikan perkakas saja? Kemudian aku betul-betul jatuh di jam. Jangan kau jengkan aku lagi. Penipu, pembohong, dasar anak wayang. Kau permain-mainkan aku di depan orang banyak. Kau bikin aku jadi malu di depan anak menantuku. Taksinya nunggu dan Ayu. Bilang saja tidak jadi. Haram kalau aku mau jalan lagi sama-sama dengan anak wayang. Tidak mau aku tinggal satu rumah lebih lama dengan anak-anak wayang. Aku akan kembali saja ke Jawa. Mengapa pulang dengan begini jalannya, Bu? Sampai anak sendiri jadi durhaka. Keluar kalian semua! Keluar! 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 Kalau ibu pergi, aku juga pergi. Habis, apa yang mesti ku berbuat? Aku tahu dalam hatimu kau senang kalau ibu pergi.
Siapa yang bilang? Kau kan suruh si Mas Tito cari rumah untuk ibu dan anak wayang Pedro. Pantas tuh. Amir, kau boleh pilih, turut papi atau mami? Turut papi dong nonton pasar malam. Besok, Mir. Ini papi ini di bawah ya. Amir mau nonton sandiwara. Apa Om Pedro main? Ikut papi. Ikut mami. Papi. Mami. Ikut kemana? Diam, mesti nurut. Jangan main-main. Kalau ibu pergi, aku juga mesti pergi. Kalau kau pergi, Bilang, aku ikut. Ngapain di sini? Dicari di mana-mana. Aku dapat mimpi jelek. Sunan Kalijati marah. Aku tak bisa menghalau krisis, mendamaikan sesama makhluk. Aku ada firasat bahaya akan menimpa. Memang kau kelewatan. Praktek tidak mau tarik uang. Karena itulah kita kurang jujur, kurang bersih. Ilham, ilham. Apa gunanya jujur? Yang kau katakan umatmu itu sendiri tidak jujur. Dari mana kau tahu? Biar aku bodoh, tapi aku sering nguping. Ada orang yang minta menjadi duta luar negeri, menjadi menteri, menang dalam pemilihan umum, dapat lisensi istimewa, dinaikkan pangkatnya. Memintakan bebas. Bebas untuk kepentingan diri sendiri. Apa ada yang minta penderitaan kita bisa kurang? Rakyat dapat makan, rumah yang layak. Kau mau jujur? Biarkan toko kosong. Ah, sudahlah. Kau kok jadi ikut-ikutan menyalahkan aku? Mang Husin. Mang Husin. Makin gila dia, Mang Husin. Makin gila. Mang Husin membohongi saya. Sabar, Neng, sabar. Dia kawin. Suami saya kawin lagi. Mang Husin bohong. Saya sudah tarik ulur. Makin diulur, makin gila dia. Akhirnya tidak bisa ditarik lagi. Sama siapa kawin? Sama sekretarisnya. Ampun, perempuan zaman sekarang. Zaman sekarang sama zaman dulu sama saja, Neng. Omong kosong. Mang Husin, semua nasihat Mang Husin sudah saya jalankan. Tetapi toh dia kawin juga. Mang Husin memberi nasihat bohong. Saya akan tuntut Mang Husin. Bohong, Mang Husin. Mang Husin membohong. Sabar, Neng. Mang Husin. Mang Husin bilang itu Mr. Harry butuh duit buat bikin film. Habis itu saya ada hubungan uang dan sudah disanggupi. Tahu-tahu Maharani dimulai. Sudah dimulai dan sudah diakhiri. Loh, lalu bagaimana dengan saya? Saya mengharapkan komisi 5% jadinya rugi. Ongkos taksi, becak, uang makan. Loh, kok pakai taksi segala? Buat apa? Saya tahu mesti jaga nama. Bagaimana sekarang? Saya tumpahkan kerugian saya ini kepada Mang Husin. Karena kerugian saya ini asalnya dari nasihat Mang Husin. Kambui. Bung Ring, ini bagaimana urusannya? Itu gagal, ini tidak jadi. Sedang saya sudah keluarkan uang banyak. Ini semua salah Mang Husin. Saya hanya membebek nasihatnya saja. Loh, Pak, aku dibawa-bawa. Kapan kalian sudah pakat mupakat? Malah aku ditinggalkan. Ya, tapi kena Mang Husin kita ketemu. Bung, ini bukan soal ketemunya, tapi soalnya berjanji Bung sendiri. Kalau tidak karena Mang Husin, tentu saya tak akan pernah kenal orang semacam dia. Tuh, bagaimana nih Mang Husin? Mimi udah marah sama Ai. Saya jadi korban janji muluk-muluk. Coba Mang Husin dulu tidak anjurkan. Pasti saya sudah ikut perusahaan lain, sudah jadi star. Malu jadinya aku dibikin. Coba dulu Mang Husin bilang, siapa dia sebenarnya? Penipu, pembohong. Wait, Mimi. Ai tidak salah. Mang Husin ini yang menjadi sebab produksi terus macet.
dan Ayu Berlian tarik diri. Loh, kok aku jadi sebab mesin berhenti tiba-tiba? Bensin tidak naik, tidak boleh terus injak gasnya. Dulu Mang Husin jamin, kalau dan Ayu Berlian mau, tentu produksi akan beres. Banyak batu antara batu, tidak seperti batu asahan. Banyak ayu antara ayu, tidak seperti Raden Ayu Berlian. Din, ingat Din, Bodin. Aduhai Kekanda Husin, sampai hati Kekanda berbuat terhadap Adinda ini. Pecah hancur hati Adinda. Ini semua gara-gara Kekanda Husin. Apa-apaan di sini? Percuma punya suami. 10 tahun kita ikuti dia. Hasilnya begini. Tak bisa menghargai istri. Dia bikin komplotan, menipu ibu kita. Komplotan bagaimana, Yam? Kan itu salahnya ibumu sendiri. Memangnya aku opas dia? Jangan kau berani menyalahkan ibu. Aku tahu kau mau membela segala anak wayang. Dasar. Dasar apa? Dasar kau bukan turunan yang betul. Dari dulu aku tidak setuju Mariam kawin dengan kau. Namanya pegawai negeri, mengurus istri tidak mampu. Ibu jangan turut campur dengan urusan saya dan istri saya. Tentu aku ikut. Kau salih 3 uang saja dengan yang lain. Biar Mariam ikut aku ke Jawa. Apa saya mau turut ibu atau tidak, itu urusan saya sendiri. Saya sudah cukup dewasa, sudah punya anak, dan akan dapat lagi 1. Saya sanggup menyelesaikan ini sendiri. Kau jangan mendurhakai ibumu, Mariam. Saya bisa terangkan semuanya, Jang. Raden Ayu Berlian. Saudara jangan ikut campur. Ini urusan ibu dan anak. Ini semua kepintaran saudara membujuk saya. Sampai saya terjebak. Pintar busuk. Sampai-sampai menantu dan anakku sendiri memusuhi aku. You mesti menjawab, Mr. Henry. Saya cuma pemain. Tidak mempunyai pikiran jelek terhadap siapa juga. Saya cuma mau main. Main. Saya tahu saya bisa main. Tidak ada uang dan tidak harapkan uang. Tunjukkan sekarang kedudukanmu sebagai produser. Jangan hanya pandai mengantungkan nasib kepada orang lain. Mau ini, mau itu, tapi tak mau berusaha. You punya salah. Saya kira tadinya you bisa cari duit. Siapa yang janji? Saudara yang mungkir janji. Sudah urusan sama saya, pergi lagi sama Mang Husin. Apa namanya itu? Saya jadi rugi. Saudara rugi apa? Saya yang rugi. Memangnya orang semacam saudara ini yang bikin kacau masyarakat. Asyik catut sini, komisi sana. Saudara apa? Produser akuntansi. Apa yuk? Hinaan. Hinaan. Jangan ada yang bergerak. Kalau tidak, terpaksa saya keluarkan pukulan gobok yang atau harimau kelaparan merekam kambing. Pukulan ini hanya dikenal oleh Li Buan-Tian di depan guru. Bisa kita pertunjukkan siapa yang lebih lihai. Sabar. Jangan keburu nafsu. Hati boleh panas, tapi kepala mesti dingin. Segala urusan tidak akan menjadi beres kalau disertai nafsu. Semua siasat harus dilakukan dengan sabar. Siasat. Semua kekacauan ini kena siasat, Mang Husin. Semua orang dengar Mang Husin, tapi semua tidak menjadi karuan seperti ini. Semua kekacauan ini kena Mang Husin biang keladinya. Yang jauh-jauh semua tahu, apalagi yang serumah. Memang selama Mang Husin bikin gara-gara jadi dukun, semua orang jadi kalang kabut. Jangan dianggap enteng saja menipu orang, berat hukumannya. Mang Husin tidak bisa mungkir. Semua nasihat Mang Husin sudah saya jalankan. Tetapi akhirnya toh suami saya kawin juga. Apa? Laki saya bukan di traktor. Paksa-paksa orang datang. Mau datang, tidak mau boleh pergi. Mama?
Akhirnya saya tidak jadi dikirim ke luar negeri sebagai atashe kebudayaan. Mang Husin penipu. Terpaksa saya adukan kepada yang berwajib. Oloh, dongan tinggal dongan, kenalan tinggal kenalan, guru tinggal guru. Tapi penipu mesti dituntut. Asa botong muda bah. Saya ikut menuntut. Mang Husin bikin kecewa. Sekarang mesti dikecewakan. Apa saya bilang sekarang betul-betul ada yang menuntut. Saya menuntut supaya suami saya cerai. Saya ikut menuntut. Tuntut! Saya penuntut. Bawa dia ke seksi. Biar tahu. Biar tahu. Kanda punya perbuatan telah bikin Kanda gagal sendiri. Mang, ingat Mang, 20 tahun kita kawin Mang. Ingat Momo, ingat aku Mang, ingat pinjaman kita Mang. Coba ambilkan telur, jangan dikerumuni. Ah, tidak apa-apa, kaget saja. Cari surat dingin. Saya ada obat kosong. Dengar. Yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, semua salah, semua bingung, hilang akal, jiwa sakit. Mang Husin tidak salah, tidak paksa, dia jujur, tidak menulis Tuhan. Ngomong baik, usul baik, hati baik, yang datang semua salah, mau enak sendiri. Tolong Mas Nafas. Tunggu dulu nanti saya uruskan Usman. Tolong kasih tahu. Begini saudara-saudara, kawan itu mau mengatakan bahwa Mang Husin bukan Tuhan. Tugasnya cuma apa yang ditulis di papan itu. Yang diberi nasihat harus mengamalkan nasihatnya. Tetapi rata-rata sudah memastikan sebelumnya bahwa apa yang diharapkan tentu terkabul. Ini bahaya. Bahaya buat diri sendiri dan bahaya buat itu maksud saudara. Usman ternyata. Hah? Usman. Mang Husin umpama Abu Nawas. Semarnya masyarakat. Abdi masyarakat dengan tertawa. Dia memberi kritikan, memberi nasihat. Dengan begitu, dia mau usir setan dari dada kita semua. Usir setan, hai damai. Tuan Bogart, apakah Tuan masih melanjutkan dakwaan Tuan? Selama saya mengenal Mang Husin, saya belum pernah mendengar ucapan yang menyakiti hati. Malahan oleh karena pijitannya, maka saya sering main boksen lawan Filipus. Sebenarnya saya juga tidak mau ribut. Yang saya cari cuma syur, tapi damai juga. Saya pun merasa berlaku kurang adil terhadap Pak Husin. Saya juga keburu nafsu. Saya minta maaf. Hidup manusia di dunia tidak lama. Ibarat hanya mampir minum sebentar. Jalan yang ditempuh. Mulai saat ini jangan lagi Mang Husin memberi nasihat yang begitu-gituan. Sebagai istri, saya mempunyai hak penuh. Saya larang dengan sekeras-kerasnya jadi juru nasihat atau buka praktek lagi. Sini Momo. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya kira soalnya sudah dijawab sendiri. Tapi barangkali tuan-tuan dan nyonya-nyonya masih ada yang mau menanyakan apa-apa lagi. Kalau tidak, perkara ini sudah boleh saya anggap selesai. Usman, kau ditunggu-tunggu orang banyak, Usman. Kau ikut sama bapak sekarang juga.
Tapi antar saya dulu. Kemana? Taman Pahlawan. Ke Taman Pahlawan. Baik, Usman. Tunggu di Cibapak dulu ya. Nanti saya antarkan. Di sana. Siapa dia itu sebenarnya? Dia dirawat di rumah sakit jiwa, Nyonya. Memang dia tempo-tempo lari, tetapi tempo-tempo dia pulang sendiri kembali. Barangkali dia terlalu banyak berpikir atau mengecam hidup di dunia ini. Tapi apa maunya ke Taman Pahlawan? Saya sendiri tidak mengerti, Tuan Jaka. Tapi saya kira dia tidak percaya lagi terhadap orang-orang yang hidup sekarang ini. Atau mungkin dia hanya percaya terhadap pahlawan atau pemimpin yang sudah dikebumikan. Nah, Tuan Bokar dan yang lain-lain, Tuan Husin, waktu saya sedikit. Saya mesti lekas pergi. Maaf dan permisi. Patwi, I punya Maharani bagaimana sekarang? Bukan you punya, tapi kita punya Maharani. Astagfirullah.